الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواننا في الله أعاذنا الله وإياkum wa rahimani Allah wa iyyakum. Telah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang fadilah at-tawadhu. Di dalam ayat yang mulia lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, sa'asrifu 'an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha wa in yaraw sabila ar-rushdi atau sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Sesungguhnya akan aku palingkan kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang di dunia ini bersikap takabur, sombong dengan tanpa hak, merendahkan yang lainnya, menolak yang namanya al-haq, adanya sifat kibir di dalam dirinya, tidak ada sifat tawadhu di dalam hatinya. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala akan aku palingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka tersebut melihat seluruh ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan beriman terhadapnya. Demikian pula kalau seandainya orang yang seperti ini sifatnya melihat jalan ar-rusyd yang di situ ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dari utusan Allah Subhanahu wa taala, maka la yattakhidhuhu sabila. Mereka tidak menjadikan jalan tersebut sebagai jalan untuknya. Demikian pula kalau seandainya mereka melihat sabilal ghayyi, jalan yang dengan jalan tersebut mereka menyelisih Allah Subhanahu wa taala, menyimpang terhadap ajaran Nabi mereka, maka mereka yattakhidhuhu sabila, menjadikannya sebagai jalan untuk kemudian mereka tempuh. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwanana fillah a'azzanallahu wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum, menerangkan kepada kita tentang betapa bahayanya sifat kibir, sombong, congkak pada diri seorang hamba, yang dengan sifat sombong ini dengan tanpa hak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memalingkan dirinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya lebih mendahulukan jalan yang dengan jalan tersebut akan menyebabkan dirinya binasa daripada mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita melihat ikhwanana fillah a'azzanallahu wa iyyakum
wa rahimani Allah wa iyyakum tentang keadaan orang-orang kafir. Baik pada zaman diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah zaman-zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sombongnya mereka melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sombongnya mereka merendahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutus Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di dunia ini setelah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di kaumnya mendakwahkan, mengingatkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kaumnya? Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiya ar-ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Sesungguhnya kata mereka orang-orang kafir tersebut dengan kesombongannya, dengan sifat tingginya, demikian pula dengan sifat kibirnya merendahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Sesungguhnya kita tidak melihat orang-orang yang mengikuti Nuh alaihi salatu wassalam, melainkan mereka adalah badiyar ra'i. Araziluna, orang-orang yang rendahan, hina di tengah-tengah kita. Demikian pula memiliki akal yang pendek. Dan sesungguhnya kita memandang bahwa kalian ini adalah termasuk orang-orang yang berdusta. Lihat ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Bagaimana orang kafir tersebut merendahkan, melecehkan Nuh alaihi salatu wassalam dengan kesombongannya. Memandang bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Nuh alaihi salatu wassalam adalah orang-orang rendahan mereka. Dan memiliki pikiran yang dangkal. Merendahkan orang yang menyampaikan al-haq dan menyombongkan dirinya. Itulah yang dimaksud dengan al-kibr, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula kaumnya Saleh alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina istakbaru lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna billadzi ursila bihi mu'minun wa qala alladhina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Berkata orang-orang sombong dari kalangan kaumnya Saleh alaihi salatu wassalam kepada orang-orang lemah mereka yang beriman kepada Saleh alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Apakah kalian ini percaya beriman kepada Saleh alaihi salatu wassalam bahwasanya dirinya adalah orang yang diutus dari sisi Rabb-Nya? Maka apa kata mereka? Inna billadzi ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kita dengan apa yang diutus dengannya Saleh alaihi salatu wassalam adalah beriman, percaya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa katanya dengan kesombongannya, kecongkakannya? Wa inna billadzi amantum bihi kafirun. Dan sesungguhnya kita dengan apa yang kalian beriman dengannya mengingkarinya, tidak percaya. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Demikian pula kaumnya nabi-nabi yang setelahnya ataukah yang sebelumnya. Ketika diutus Rasul ataukah Nabi di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak mempercayainya dan merendahkan Nabi tersebut, merendahkan pengikutnya, menolak al-haq yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad haqqat kalimatu rabbika innal ladzina sabaqat 'alaihim qawlu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Rabb-Mu sebagai orang-orang yang menyimpang, kesombongan, lantaran kesombongan yang ada di dalam hatinya tersebut,
sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun telah datang kepada mereka seluruh ayat yang dibacakan di hadapan mereka sampai mereka melihat azab yang pedih datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna hatta yarawul azab al-alim. Sesungguhnya yang demikian telah kami lakukan kepada mereka orang-orang yang bersikap mujrim, sombong, songkak, berbuat aniaya kepada nabi mereka dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka tidaklah akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka melihat azab yang pedih yang menyiksa mereka. Lihat ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum Fir'aun, ketika dengan kesombongannya mengingkari Musa alaihi salatu wassalam dan bahkan mengatakan kepada kaumnya, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para kaumku, sesungguhnya aku tidak mengetahui di sana ada ilah sesembahan yang kalian sembah melainkan aku, katanya. Mengatakan dirinya sebagai ilah, menyombongkan dirinya dan merendahkan Musa alaihi salatu wassalam. Tapi ketika dirinya melihat azab, bahwasanya dirinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelamkan. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Apa katanya? Amantu billazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman yang dengannya beriman Bani Israel, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi taubatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, menjelaskan kepada kita tentang bahayanya sifat kibir, sombong, congkak, merendahkan yang lainnya. Mungkin tak terasa apabila seorang hamba tersebut memelihara kesombongan di dalam hatinya. Awalnya mungkin merendahkan yang lainnya, tapi apabila dirinya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membenahinya, maka sangat riskan untuk kemudian dirinya semakin parah penyakitnya, semakin merendahkan yang lainnya, sampai bahkan merendahkan al-haq dan melecehkan orang yang membawa al-haq tersebut. Wal-'iyadzu billah. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Sa'id al-Khudri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatil jannatu wan nar. Faqalatil jannah fiyya du'afa'un nas fi wa masakinuhum. Wa qalatin naru fiyya al-jabbarun al-mutakabbirun. فقضى الله تعالى بينهما فقال سبحانه وتعالى للجنة يا إنك رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار إنك عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya surga dan neraka tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surga mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang meninggali diriku, yang tinggal di dalam diriku adalah mereka orang-orang lemahnya dan orang-orang miskinnya. Orang-orang lemah dan miskin. Akan tetapi dengan kelemahan mereka serta dengan kemiskinan mereka tidaklah kemudian menghalangi mereka mengikuti al-haq, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkata neraka jahanam, ya Rabbi, sesungguhnya yang menempati diriku adalah jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, demikian pula orang-orang yang congkak, menyombongkan dirinya, menyombongkan kekuasaannya sehingga merendahkan al-haq, merendahkan orang yang mengamalkan al-haq. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-jannah, ya ayyuhal jannah, sesungguhnya engkau adalah rahmatku
dan aku merahmati orang-orang yang dikehendaki oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau, wahai neraka jahanam, adalah azabku dan aku mengadab siapa yang aku kehendaki. Dan sesungguhnya masing-masing di antara kalian akan aku penuhi dari penduduknya. Jahanam akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dari mereka orang-orang yang sombong, menyombongkan dirinya, mencongkakkan dirinya, merendahkan al-haq. Dan surga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan mereka, orang-orang lemah dan orang-orang miskinnya. Ini ikhwatana fil a'azana Allah wa iyyakum. Dalam hadis lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu." وَأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli jannah? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dhaif, mutadhaif, orang-orang yang lemah dan sangat lemahnya. Akan tetapi kalau seandainya mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkannya, menolak kelemahan yang ada pada hati mereka, segera mengabulkan permohonan mereka tersebut, menunjukkan betapa mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahlun nar? Mereka adalah kullu utulin jawadin mustakbir, orang-orang yang sombong. Demikian pula orang-orang yang kibir di dalam hatinya dan memiliki perangai kaku serta kikir di dalam menafkahkan hartanya. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Sehingga tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-kibir, dan kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala makarimal akhlaq, termasuk di dalamnya sifat at-tawadhu, yang dengannya seorang hamba dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidaklah ada seorang pun yang dirinya bersikap tawadhu, merendahkan kepada yang lainnya. Mungkin dirinya punya keutamaan tapi dirinya merendahkan hatinya, memuliakan yang lainnya. Apakah mungkin dirinya adalah orang-orang yang punya kemuliaan tapi dirinya merendahkan jiwanya, menghormati yang lainnya, menerima al-haq tersebut dari mana datangnya, yang dengannya akan menyebabkan, kata Rasulullah SAW, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti dan pasti akan meninggikan derajatnya. Semakin bertawadhu, merendahkan diri kepada yang lainnya, maka semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita akan masuk ke fadilah at-tawadhu, keutamaan sifat at-tawadhu. Allah Subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya tersebut, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang mereka cinta, yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka adalah azillatin 'alal mu'minin,
a'izzatin 'alal kafirin, bersikap rendah, merendahkan, menghinakan diri mereka di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian pula mereka memiliki sifat a'izzah, mulia di atas mereka orang-orang kafir. Lihat ikhwatan fillah, Allah wa yakum, dua sifat yang dimiliki oleh mereka para aulia Allah, orang-orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat at-tawadu', rendah diri kepada yang lainnya. Demikian pula memiliki sifat kasar, keras kepada mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menjadikan al-mahabbah lillahi ta'ala. Demikian pula al-baghdha, kebencian pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dirinya mencintai yang lainnya karena dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membenci seseorang lantaran dirinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum, sampai dengan akhir ayat tersebut. Yang sebagian ahli kitab sudah menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkisar tentang kejadian Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau di dalam satu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan membunuh orang tuanya lantaran ayahnya tersebut berada di barisan musuhnya. Ketika dirinya disebutkan dalam kisah tersebut berusaha untuk kemudian mengelak dan meninggalkan ayahnya tersebut, akan tetapi semakin dirinya meninggalkan ayahnya dalam keadaan ayahnya tersebut semakin mengejar langkahnya dan berada di hadapannya, sampai akhirnya dirinya memenggal kepalanya dan terbunuhlah ayah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Sehingga diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sampai dengan akhir ayat tersebut. Inna Allah ta'ala yuhadzirul mu'minina minal irtidadi an dini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin di dalam ayat yang mulia ini agar mereka jangan murtad dari agamanya. Wa madza law fa'alu dzalik, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kalau seandainya mereka melakukannya. Innahu qadirun subhanahu 'ala al-ityan biqaumin akharin ghairihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk kemudian mendatangkan satu kaum selain mereka yang diri mereka jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madza huwa subhanahu fi ghadabihi syadid ala man irtaddu min ibadihi. Madza dzakara min sifatil qaumi alladziina ata bihim badalan mimman inqalabu ala aqabihim. Dan apakah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang sangat kepada mereka orang-orang yang murtad dari hamba-Nya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifat kaum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari mereka orang-orang yang keluar murtad dari agamanya, yaitu sifat yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kemuliaan yang besar. Demikian pula derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh kaum tersebut, di mana dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Innahum yuhaqqiquna hubbahum lillahi ta'ala fi ta'amulihim ma'a ikhwanihim. Sesungguhnya mereka mewujudkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mereka bermuamalah bersama saudara-saudara mereka,
wa tazallulihim lil mu'minin, demikian pula sifat merendahkannya diri mereka kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu yang dengannya akhirnya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mereka pun dianggap benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi husni 'izzatihim 'alal kafirin, demikian pula akan menyebabkan baiknya kemuliaan mereka atas orang-orang kafir. Subhanallah. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Yaitu mereka orang-orang yang memiliki sifat azillah, merendahkan hatinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meninggikan dirinya di hadapan mereka orang-orang yang kafir. Fakana tawadhu'u abrazu simmatin yattasimu biha man ahabbahumullahu ta'ala wa ahabbuhu. Dan bahwasanya sifat tawadhu tersebut adalah sifat yang paling menonjolnya dari sifat-sifat yang dengannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka hendaklah kita memiliki sifat at-tawadhu. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dari hamba-hambanya yang memiliki sifat ar-ruhama, kasih sayang, cinta mencinta kepada yang lainnya, cinta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Demikian pula dengan sifat ini akhirnya menyebabkan hamba ini mendapatkan kemuliaan nantinya pada yaumul qiyamah. Di mana dalam hadis yang qudsi, hadis qudsi yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah, "Ainal mutahabbuna fi jalali, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli." Di manakah mereka orang-orang yang mutahabuna fi jalali, orang-orang yang saling cinta mencinta karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Dirinya merendahkan hatinya di hadapan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggikan hatinya. Kemudian dengan sifat ini akhirnya mereka saling cinta mencinta pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, di manakah mereka? Akan aku berikan mereka naungan tersebut, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam sab'ah yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ke dalam 7 kelompok yang diri mereka akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya tersebut berkumpul di atasnya dan berpisah pun juga di atasnya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Wa qul in syi'ta, katakanlah kalau seandainya engkau menghendaki, inna Allah ta'ala dzakara sifataini liman ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sifat bagi mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatan tata'allaqu bihi subhanahu, sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatan tata'allaqu bil mu'minin, yaitu sifat yang berhubungan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yata'allaqu billahi ta'ala fa hubbuhum lahu. Adapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah
Allah wujudkan dengan Allah mencintai mereka. Wa amma ma yata'allaqu bil mu'minin fa hubbuhum wa tawadu'uhum lahum hadza yaqtadi izharul 'izzati 'alal kafirin. Adapun yang berhubungan dengan orang-orang yang beriman adalah mereka mencintai mereka dan memiliki sifat tawadhu kepada mereka, dan ini adalah memberikan konsekuensi akan nampaknya kemuliaan mereka, wibawa mereka di hadapan mereka orang-orang yang kafir. Kalau seandainya mereka saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat tawadhu sesama mereka, maka akan menyebabkan diri mereka memiliki wibawa di hadapan orang kafir, dan mereka memiliki kemuliaan di atas orang-orang kafir tersebut. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. فماذا تريد يا عبد الله أكثر من هذا في فضل التواضع؟ Maka mana lagi yang kau inginkan wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, perkara yang lebih banyak dibandingkan fadilah ini di dalam menerangkan tentang keutamaan at-tawadhu. Cukuplah ayat tersebut sebagai dalil yang menjelaskan tentang begitu mulianya dan tingginya derajat orang yang memiliki sifat tawadhu, di mana mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sifat ini menunjukkan benarnya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang yang namanya sedekah dari harta yang disedekahkan. Sehingga sedekah tersebut secara lughat adalah an-nama wa ziyadah, bertambah dan bertambah, berkembang dan bertambah. Karena tidaklah seorang tersebut menafkahkan hartanya, melainkan dengan apa yang dia nafkahkan tersebut akan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebagaimana satu biji yang ditanam oleh seorang, yang dengan satu biji tersebut akan menyebabkan sab'a sumbulatin, 7 tangkai, yang pada masing-masing tangkainya tersebut terdapat mi'atu habbah, 100 biji yang lainnya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan yang lainnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan demikian besar fadilah sedekah apabila seorang tersebut mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin asbaha al-'ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah ada satu hari pun yang turun kepada diri seorang hamba, melainkan pada pagi harinya akan diturunkan 2 malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka akan mengatakan, "Ya Rabbi, u'ti munfiqan khalafan." Wahai Rabbku, berikanlah kepada orang yang menginfakkan pada hari ini pengganti dari hartanya. Demikian pula berkata yang lainnya, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, berikanlah kebinasaan, kerugian kepada mereka orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya." Menunjukkan kepada kita ikhwatan fillah a'azzanallahu wa iyyakum pembenaran. Demikian pula semakin menguatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, disedekahkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan harta ini Allah Subhanahu wa taala di samping menggantikan harta tersebut di dunia, demikian pula memberikan ganjaran yang berlipat ganda nantinya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zarallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Demikian pula tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya. Ketika ada orang yang menzaliminya, maka dia maafkan.
ketika ada perselisihan di antara saudaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dirinya memaafkan hamba tersebut. Walaupun mungkin dirinya berada di atas al-haq. Walaupun mungkin saudaranya tersebut adalah orang yang berada di atas kesalahan. Tapi dengan sifat tawadhu'nya demi menjaga ukhuwah imaniyah, maka dirinya memaafkannya. Maka tidaklah, kata Rasulullah SAW, hamba ini memaafkan saudaranya seiman yang lainnya ketika dirinya menzalimi dirinya ataukah berbuat salah kepada dirinya, melainkan izzah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada hatinya, kepada dirinya. Semakin diangkat wibawanya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah ada seorang hamba pun yang bersifat tawadhu' lantaran Allah Subhanahu wa taala dirinya rela merendahkan hatinya di hadapan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan balasannya Allah Subhanahu wa taala melainkan akan mengangkat derajatnya dengan sifat tawadhu' tersebut. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, kemuliaan di mana dengan ini seorang hamba tersebut akan mendapatkan pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping hamba ini mendapatkan fadilah ilmu yang dengan sifat rendahnya akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah ilmu di dalam hatinya, sehingga dengan ilmu tersebut akan menyebabkan dirinya wibawa, mulia, terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Sesungguhnya tidak akan bisa mendapatkan yang namanya ilmu tersebut. Yang pertama adalah mustahyin, orang yang memiliki sifat pemalu, malu mendatangi ilmu, malu duduk bermajlis dalam keadaan di sampingnya adalah orang-orang yang mungkin lebih rendah kedudukannya. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan ilmu. Demikian pula orang yang keduanya adalah mustakbir, seorang yang sombong, yang congkak, yang dengan ilmunya dirinya menginginkan merendahkan saudaranya. Setiap dirinya mendapatkan ilmu, maka dirinya mengolok saudaranya yang tidak mendapatkan ilmu dan merendahkan dirinya. Orang yang seperti ini, ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, walaupun mendapatkan ilmu tapi terharamkan dari barakatul ilmi, tidak berberkah ilmunya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Wa qad yas'alu sa'ilun, dan terkadang mungkin ada salah seorang yang bertanya, masilatu baina shadaqati wal 'afi wat tabadu, apakah hubungannya antara sedekah demikian pula sifat pemaaf dan sifat at-tabadu, hatta yu'tifuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala ba'dihha, sampai apakah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutsertakan atas sebagiannya. Fa'aqulu, maka aku katakan, lamma kana al-munfiqu malahu mudhannatan al-munqisu lahu 'inda al-aghbiya, tatkala orang yang menginfakkan hartanya tersebut disangka bahwasanya apa yang dia infakkan tersebut berkurang di sisi orang-orang yang bodoh. Wa kana al-'afuna fi nuqsani 'izzatin wa karamatin 'inda al-jahlah, demikian pula orang yang memaafkan saudaranya tersebut memiliki kekurangan, tidak mulia dan kurang kemuliaan kehormatannya di sisi orang-orang yang jahlah, orang-orang yang jahil. Wa haqqal mutawadhi'una fi an-nadhr al-humqa, demikian pula turunlah derajat orang-orang yang bersifat tawadhu' menurut penglihatan orang-orang yang dungu. فكان النقص هو الأمر الذي يجمع بين ثلاثة الأشياء في النظر الشاذجين. Padahal
yang namanya kurang tersebut, ini pada perkara yang dikumpulkan di dalamnya ketiga perkara ini, menurut penglihatan orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya, maka berarti dirinya mengurangkan hartanya. Demikian pula orang-orang yang bersifat congkak, maka berarti dirinya dengan kecongkakan tersebut akan mengurangi kewibawaannya. Demikian pula orang-orang yang tidak mau memberikan maaf kepada saudaranya, maka dengan sifat ini akan mengurangi kemuliaannya. Fara'aitun nasa yanfi nuqsanal mal 'anil mutasaddiq. Maka aku melihat bahwasanya nas tersebut menafikan kurangnya harta dari orang yang bersedekah. Wa nuqsanal karamati 'amman ya'fu, demikian pula menafikan kurangnya kemuliaan, kewibawaan dari orang yang memaafkan saudaranya. Wa nuqsanal manzilati 'amman yatawadu, demikian pula menafikan kurangnya kedudukan orang yang bersifat at-tawadu. Fal malul mutasaddaqu minhu mubarakun fihi, orang yang bersedekah maka hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Yang dengan semakin berberkah hartanya, maka kalau seandainya dirinya semakin menginfakkannya, maka semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afuna yazdaduna 'izzan 'ala 'izzihim, demikian pula orang yang memaafkan saudaranya akan semakin menambahkan kemuliaan di atas kemuliaan mereka. Semakin memaafkan yang satunya, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin yang satunya lagi dia maafkan, maka semakin mulia, demikian seterusnya. Semakin memaafkan, maka semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutawadhi'una yarfa'u Allah Subhanahu wa taala manzilatahum wa makanatahum wa qadrahum. Demikian pula orang yang bersifat at-tawadhu', Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat manzilah kedudukan mereka, demikian pula kemuliaan mereka dan kadar kewibawaan mereka diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum fadila at-tawadhu. Yang pertama adalah dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang kedua dengan tawadhu tersebut dirinya akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum orang yang memiliki sifat at-tawadhu. Demikian pula betapa berharganya sifat tersebut dimiliki oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.